Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan saya Rehan Paritia yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan jurusan Ilmu Hukum dan dengan NIM 055228506. Kali ini saya akan menjelaskan peristiwa secara singkat, peristiwa lahirnya Pancasila melalui Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu lahir pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kerja Panitia 9 yang dibentuk oleh PPUPKI. Panitia ini berusaha mencari titik temu antara golongan nasionalis dan Islam dalam merumuskan dasar negara. Rumusan awalnya mencantum yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi menjelang proklamasi, rumusan itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan nasional dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Peristiwa lahirnya Piagam Jakarta ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam proses perumusan dasar negara. Nilai ketuhanan yang Maha Esa muncul sebagai wujud toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan masyarakat Indonesia, menggantikan rumusan awal yang lebih eksklusif agar semua warga bangsa merasa diakui dan dihormati. Nilai persatuan Indonesia terlihat jelas ketika para tokoh bangsa dari berbagai latar belakang politik dan agama berusaha menemui atau menemukan titik temu, menempatkan keutuhan negara dan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan masing-masing. Nah, Piagam Jakarta itu lahir dari semangat menghormati keberagaman, ketuhanan yang Maha Esa, menjaga persatuan bangsa, dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Peristiwa ini menegaskan pentingnya toleransi, harmoni sosial, dan kerjasama dalam membangun dasar negara yang inklusif. Kemudian di sini ada 3 poin yang saya ambil dari Pancasila tadi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan toleransi, yang menghasilkan menghormati keberagaman keyakinan agar semua warga bangsa merasa diakui dan dihormati. Kemudian yang kedua, persatuan Indonesia, para tokoh bangsa mengutamakan keutuhan negara di atas kepentingan golongan masing-masing. Yang saya bilang tadi itu, yang hasilnya ada perubahan dari sila pertama. Kemudian yang ketiga, kesepakatan dan musyawarah. Jadi keputusan itu diambil melalui dialog dan kesepakatan bersama melibatkan semua pihak. Dan dari sejarah tadi, kita harapkan akan menghasilkan generasi muda yang diajarkan menghormati keberagaman seperti pendiri bangsa, menempatkan ketuhanan yang Maha Esa secara inklusif. Jadi dari lahirnya Pancasila tadi, kita akan membangun karakter bangsa, dan di sini ada 3 goals. Yang kedua, menghadapi perbedaan pendapat dengan diskusi dan kompromi, bukan konfrontasi, menumbuhkan kemampuan menyelesaikan masalah secara damai dan adil. Dan kemudian bersatu demi kepentingan bersama, tanpa menghapus perbedaan dan menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan. Seperti para tokoh pahlawan tadi tuh, yang menyadari bahwa kalau di Indonesia ini tidak hanya Islam aja agamanya, tapi ada banyak. Jadi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulannya, peristiwa lahirnya Piagam Jakarta mengajarkan generasi muda pentingnya toleransi, musyawarah, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menekankan penghormatan terhadap keberagaman, nilai kerakyatan, dan musyawarah. Mengajarkan pentingnya berdialog dan mencapai kesepakatan bersama. Serta nilai persatuan menegaskan prioritas kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pelajaran ini tetap relevan bagi generasi muda saat ini, karena mendorong sikap inklusif, berpikir adil, menghargai perbedaan, dan menjaga keutuhan bangsa demi tujuan bersama. Cukup sekian dari sejarah lahirnya Pancasila melalui Piagam Jakarta. Terima kasih.